di file yang sebelumnya di-share. Tinggal lanjutkan nomor yang belum kita bahas ya. Tunggu 5 menit lagi ya, sebentar.
Mau dimulai saja atau masih mau menunggu? Tunggu sampai jam 1.15 ya. Oke.
Baik, sudah dikerjakan sambil menunggu yang lain. Saya tinggal satu nomor lagi, Miss, yang teks 5. Ya, nggak apa-apa, sok dilanjut aja. Ini sudah lumayan cukup banyak ya. Teks 5, sepertinya semuanya sudah membaca. Lalu katanya satu soal lagi untuk teks 5. Yuk, yang lain nyalakan kameranya, selain Farid ya. Kita akan mulai bahas soal. Silakan dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat di situ yang mau kita bahas ini topiknya masih seputar education ya. Cuman ini kaitannya dengan applications and games ya. Kamu sudah baca teksnya, berarti langsung dibahas soalnya saja ya. Nah, ini yang ditanyakan di paragraf keberapa katanya, the author reminds readers to be more careful with commercialism in free applications. Adanya di paragraf keberapa? Ya, jadi kata kunci yang kita dapatkan di soal itu ada apa? Kata kuncinya komersil ya, commercialism. Kalau di paragraf pertama yang dibahas apa? Paragraf pertama yang dibahas apa? Ada komersialisme tidak? Tidak ada. Pastikan kamu sudah baca ya. Kita lihat di paragraf pertama, kalimat pertamanya. The applications, games, and website that are promoted as educational are not always the best ones for supporting learning. Ya, di situ educationalnya diberikan apostrof ya, tanda petik ya. Biasanya tuh menjadi satu kunci atau keyword ya. Katanya ternyata tidak semua aplikasi, games, atau website yang dipromosikan sebagai situs pendidikan itu tidak selalu menjadi satu hal yang baik untuk mensupport anak-anak kita belajar gitu ya. The fact that they are interactive doesn't necessarily mean that they are much better than an old-fashioned workbook ya. Ya, ternyata betul ya. Jadi seiring perkembangan zaman, walaupun misalnya sekarang sudah banyak ya beragam aplikasi games atau website untuk belajar, tapi tidak berarti an old fashion books itu satu hal yang tidak baik ya. Banyak kan sekarang banyak banget e-books ya, tapi tetap kita butuh printed ya. Library sekarang banyak ditinggalkan karena orang lebih suka mengakses e-library ya. Tapi bagaimanapun juga, kadang ada beberapa orang yang have a high tendency untuk tetap visit dan datang gitu ke library yang bentuknya library gitu. Ya, jadi di sini dijelaskan bahwa an old fashioned workbook itu bukan berarti ini benar-benar old gitu ya, kuno dan ditinggalkan. Children may enjoy these products for a while ya, but then get a bit bored ya. Mungkin itu juga yang kita alami ya. Jadi ini hanya sebentar saja, sebentar dinikmati, setelah itu kita bosan gitu ya main games. Coba ada nggak games yang dari kecil sampai kamu sekarang remaja, kamu masih tetap main, ada nggak? Apa itu? Oke, itu Farid katanya dari dulu. Dari zaman kapan kamu main itu? Dari kecil? Dari SD. Kenapa suka banget sampai sekarang? Mm-mm. Mm-mm. Oke, menantang. Oke, itu yang nggak pernah bosan ya.
Atau kalau yang lain cenderung tipenya bosanan, jadi dia waktu kecil sukanya main games apa, sekarang berubah lagi ya. Nah, itu jadi satu masalah ya. Karena di situ dikatakan enjoy for a while ya. Jadi kita nikmatin sebentar, habis itu kita bosan ya. Terus kalimat berikutnya, those they are not the most appropriate or engaging way to learning ya. Jadi lihat di paragraf 1 ternyata tidak ada komersialisme yang dibahas ya. Kita lanjut ke paragraf 2. Treat so-called free applications with caution. Nah, itu free-nya juga diberikan apa itu apostrof ya, tanda petik. Jadi ini yang bisa membantu kita untuk mencari kata kunci ya. Apakah kata free di situ bisa kita relate ke komersialisme atau tidak? Hmm? Atau ketika kamu baca cepat ya, scanning skimming di paragraf 2 kamu temukan nggak kata-kata yang secara tidak langsung ini relate to commercialism? Ada nggak di paragraf 2? Ada. Kalau kamu baca ke bawahnya, kamu akan temukan di situ ya. Atau nggak di kalimat kedua, paragraf kedua deh. Some will expose your children to advertisement ya. Advertisement juga itu berkaitan dengan commercialism ya. Atau di kalimat di bawah ya, kalimat terakhir ya, atau kalimat kedua sebelum terakhir. Sometimes it is better to make a small payment ya. Payment itu berkaitan dengan commercialism ya. Terus ada apa lagi? Purchases ya, sama. Jadi istilah-istilah itu jelas sekali menunjukkan bahwa ternyata komersialisme itu dibahas di paragraf kedua ya. Jadi kata kuncinya di situ kamu temukan ada advertisement, ada apa lagi tadi? Ada payment ya, ada purchases dan segala macam di situ ya. Oke. Jadi soal nomor 1 dari teks 5, jawaban yang betul itu yang B ya, paragraf kedua. Gitu. Sama jawabannya? Selain Farid, mana nih nyalain kameranya? Yuk lanjut ya, soal berikutnya. Nah, ini pertanyaan berikutnya, how does the idea in sentence 6 ya? Ini lihat paragraf 6, relate to the other ideas in paragraph 2. Nah, lihat, ada hubungan apa antara paragraf ke-6 kalimat yang disebutkan di soal dengan paragraf yang ada di paragraf kedua ya? Oh iya, bukan paragraf ya. Sorry. Ini saya salah baca berarti. How does the idea in sentence 6? Ya betul ya. Jadi kalimat ke-6 itu kita lihat hubungannya dengan paragraf kedua ya. Kalau paragraf 6 ke paragraf 2 terlalu jauh ya. Ini agak siwur mata saya. Lihat di situ ada kalimat others are designed to wait until your child is engaged in a game or storyline and then demand payment before they can go any further ya. Itu kalau kita relate ke paragraf kedua, ini kalimat yang tadi bentuknya apa? Apakah dia elaborate the other ideas ya? Elaborate itu sama aja dengan apa? Explaining ya, atau describing further gitu. Terus kalau yang B, apakah sentence yang ke-6 itu result of the ideas in paragraph 2 ya? Atau opsi yang C, di situ ada strongly contradicts ya, bertentangan atau tidak. Kalau opsi yang D itu implementation of the theory discussed in paragraph 2. Atau yang terakhir, sentence 6 provides another type of free application discussed in paragraph 2. Lihat kalimat ke-6. Dede diam. Ya, dedenya diam. Oh, okay. Itu kalimatnya ada di paragraf kedua, kalimat ketiga ya. Kira-kira yang mana?
Kan kalau paragraf pertama biasanya topik sentence ya, ada main idea, ada controlling idea. Biasanya ke paragraf makin ke bawah itu dia lebih detail ya. Nah, coba kita lihat ide yang dijabarkan di paragraf kedua ini tadi apa ya. Terus kalimat ketiga ini sebagai apanya? Apakah hanya elaborasi atau hasil atau ternyata dia bertentangan katanya? Atau kalau yang D itu implementasi dari satu teori, atau yang E dia memberikan contoh yang lain ya dari free applications. Mana yang tepat? Kenapa yang E, Farid? Iya. Oke, itu alasan Farid. Yang lain mana nih suaranya? Coba saya mau dengar suaranya Irfan. Irfan Nur Hakim Hilmi ada? Ayo yang lain ya, jangan hanya jadi pendengar. Iya dong. Kasih tahu jawaban kalian dan alasannya kenapa ya. Betul tadi kata Farid kan di situ ada kata others ya. Others berarti kita ngomongin aplikasi yang lain ya. Karena di kalimat sebelumnya ada some ya. Some will expose your child to advertisement. Kan kita lagi ngomongin free applications ya untuk pembelajaran. Tapi di situ ada caution ya. Cautionnya apa? Tetap aja beberapa aplikasi itu nanti akan memunculkan advertisement. Terus yang lainnya, yang tadi Farid bilang ya, ada payment yang harus kita buat ketika nanti kita lanjutkan story lainnya ya. Jadi betul. Jadi sentence yang keenam itu merupakan another type of free applications ya. Sambil kamu main game nanti di situ kamu diminta untuk bayar kalau kamu mau lanjut level gitu ya. Jadi ujung-ujungnya itu commercialism, betul ya. Silakan dicatat jawaban yang betul itu yang I. Ya. Lanjutkan soal berikutnya. The author would apparently agree that. Lihat di situ. Opsi yang tepat yang mana? Jadi pernyataan yang betul ya. Sini. Kita lihat opsinya. Apakah yang A, open-ended games can stimulate children's love for learning? Betul atau salah? Sesuai teks ya. Nanti kita cari buktinya ada di paragraf keberapa, kalimat keberapa. Kalau yang B, some games and applications are boring because they are too easy ya. Kalau yang C, there is no convincing prediction for the future of the games and apps ya. Atau yang D, it is better to pay for games in advance so that children can learn freely ya. Betul atau salah? Atau yang terakhir, apps start rating provide users with reviews on the good things of games and applications. Ya. Diingat opsinya, kita cocokkan dengan teksnya. Manakah yang tepat? Alif mana Alif? Alif tadi udah ya Alif? Jawabannya udah ketemu? Kayaknya Alif udah Ya. Kalau kata Alif ini soal yang ini jawabannya yang mana? Nah, kalau menurut saya ini yang 17 tuh A.
Open-ended games. Open-ended games itu yang seperti apa sih? Ada yang tahu nggak? Saya nggak tahu. Yang suka main games nih pasti paham. Mungkin kayak game-game. Nggak tahu juga sih kayak gimana. Akhirnya dia. Hey. Gimana? Duh, saya nggak kebayang. Saya bukan gamers ya. Jadi rada sulit membayangkan. Saya taunya open-ended question gitu. Yes or no question itu saya tahu. Tapi kalau games ini bukan dunia saya ya. Tapi yang pasti itu jawabannya Alex. Saya pengen tahu alasannya kenapa tulis. Soalnya kan di situ pertanyaan the author would apparently agree. Berarti apa yang autornya setuju. Jadi di sini di apa sih paragraf ketiga di kalimat akhir itu ada open-ended games have become progressively more challenging and encourage children to explore and have fun. Nah, terus kalimat berikutnya they are therefore more likely to establish a love of learning and to lay the foundation for their future development. Jadi kayak di sini juga maksudnya sama gitu. Open-ended games can stimulate children's love for learning. Iya. Yang lain jawabannya sama atau beda? Ada yang beda nggak nih jawabannya? Farid apa? Alasannya kenapa Farid? Oke. Ternyata jawaban yang betul itu jawabannya Alif ya. Iya, kalau Farid tadi kan bilangnya katanya lebih baik untuk bayar di awal gitu kan, biar si children ini can learn freely ya. Tapi kan tidak mesti kita harus melakukan pembayaran ya, tapi emang juga ada aplikasi yang benar-benar free gitu tanpa purchasing apa-apa gitu. Jadi kalau yang itu kurang tepat ya, karena ada beberapa yang tanpa bayar juga bisa kita download gitu ya. Kan kalau misalkan di situ, kalau misalkan yang berarti kan semua games ya, for games, kalau kita mau games berarti kita harus bayar di awal biar anak kita misalnya main bebas gitu kan, bisa mainin gamenya bebas. Tapi kan ternyata di teksnya ada kalimat yang contradicts opsi yang itu. Makanya yang tepat itu yang tadi kata Alif, opsi yang A ya, ada di paragraf ketiga. Ya. Yang kalimat open-ended games have become progressively more challenging and encourage children to explore and have fun ya. Jadi mereka menikmati. Betul, tapi itu lebih menantang katanya dibandingkan games yang tadi kata Farid kan ada yang membuat rumah ya, building apalah itu namanya ya, saya nggak tahu nama gamesnya. Nah itu kan lebih menantang, makanya dia dari SD sampai sekarang katanya lanjut mainnya. Pertanyaannya apakah kamu purchasing in advance, kamu bayar nggak di awal? Hah? Iya, ya itu kita bisa cross check di dunia nyata ya. Apakah games yang kalian sering mainkan itu ada purchasingnya atau tidak ya?
Apakah itu gamesnya sifatnya boring atau ternyata challenging, itu kan kamu juga yang menikmati gitu ya. Tapi yang pasti jawaban untuk soal yang ini, yang betul itu yang A ya, open-ended game itu bisa stimulate children untuk terus belajar gitu ya. Jadi dia tidak membosankan ya. Oke. Kita jawaban yang Alif yang betul ya. Lanjut ke soal berikutnya. Regarding busy parents, ini yang ditanyakan adalah busy parents ya. Tadi di teks kamu sudah baca ada di paragraf keberapa gitu ya. Reliance on screen devices to help keep their children entertained. The author assumes that, nah ini kata kuncinya busy parents ya. Biasanya busy parents itu bergantung kepada screen devices ya. Kayak misalnya sekarang nih, ini saya nggak nyebut saya busy parent ya, cuman ketika misalnya saya ada tugas ngajar atau apa, anak saya itu ya lihat YouTube ya kan. Nah kalau berdasarkan teks, di situ opsi yang tepat, asumsi dari si penulis ini yang mana? Apakah yang A, it is the parents' responsibility to make their children less engaged with screen devices, ya? Ataukah yang B, children whose parents are busy with their activities must, ya? Di situ kata kuncinya must. Devices less. Atau yang C, parents need to be aware of their children's need for varied activities, ya. Atau yang D, such parents' reliance is acceptable as long as children are given the right proportion of other activities. Atau opsi yang terakhir yang betul, it is not tolerable as their children need to have more physical activities, ya. Berdasarkan teks ya, bukan asumsi yang kita buat sendiri. Kita lihat. Ini busy parents sama screen devices. Jawaban yang betul yang mana? Di paragraf keberapa? Terakhir, Miss. Last paragraf ya, yang lain sama ya, sudah dibaca di situ ada. Ada di kalimat ke 2. Iya, Miss. Ya, sama ya. Jadi jawabannya kamu temukan di paragraf terakhir ya. But most parents do rely on screen devices from time to time to engage with children while they are busy with something else ya. Di situ dikatakan kalimat terakhirnya, this is not a problem in itself. Sebenarnya nggak jadi masalah. Just as long as children's time is made up of a balanced range of activities ya. Jadi nggak seharian misalnya anak ditinggalin orang tuanya kerja seharian dari bangun tidur sampai misalnya mau tidur lagi kan ditinggalin orang tua tuh. Dia nggak full ya screen time-nya itu ya. Di situ dikatakan not a problem kalau misalkan ternyata ya itu dicampur ya range of activities. Jadi nggak cuma mainin YouTube misal, tapi juga misalnya dia main sama teman-temannya ya, main yang beneran main gitu activities-nya. Physical activities gitu. Atau misalnya ada nggak yang pernah mengalami yang kamu waktu kecil misalnya di rumah cuma tinggal sama pengasuh gitu. Your parents are busy, misalnya ayah ibu kamu sibuk kerja terus kamu ditinggalin, ada nggak? Terus kamu ditinggalin handphone gitu, misalnya masih kecil ya. Nggak ada ya, kalau zaman dulu kan nggak ada. Kalau sekarang biasanya anak kecil umur 5 tahun tuh udah tahu YouTube ya. Jangan kan 5 tahun gitu. Less than 5 years aja kalau sekarang anak rewel dikasih screen time ya. Ini harus kita pelajari ya. Ini sebenarnya tidak masalah, tapi itu jangan lama-lama. Misalnya cuma 15 menit gitu, itu boleh ya. Asalkan tadi di situ ada tulisannya balance range of activities seperti itu ya. Oke, jawabannya semuanya sama. Kita asumsikan sama ya. Ayo yang lain dong, nyalain kameranya. Nih saya nggak bosan-bosan mengingatkan ya. Alif, mau nyalain kamera nggak Alif? Apa, Mas? Lain Farid loh. Kameranya dinyalakan. Di sini lagi nge-lag banget, Mas.
Oh, sinyal in the ya. home. Iya. Baiklah. Ya, selain Alif sama Farid nih. Yang lainnya aktif ya? Iya dong. Ya, lanjut ke teks berikutnya, teks ke-6 ya. Kita move to next topics. Ini ada passage membahas tentang apa? Sudah dibaca belum? Belum. Dan ini saya mau katakan, ternyata trennya 5 tahun ke belakang ini tetap ya, educational environment ya, education environment itu masih jadi topik yang terus dibicarakan ya. Jadi sepertinya begitu banyak masalah ya di dunia nyata gitu. Sampai akhirnya kan di sini biasanya teks ini hasil dari penelitian gitu ya, research findings gitu, terus dijabarkan dalam bentuk teks ya, dan ini biasanya di spread out gitu. Bentuknya ini biar kita aware, makanya ini dikasih teks topiknya ini environment lagi ya. Kalau sebelumnya environment tentang yang lain, maka yang ini yang sekarang akan kita bahas ini tentang apa? Sea ice growth ya. Ini kalau zaman dulu mungkin kamu sudah tahu ya, ini makin tenggelam gitu. Lihat di soal, another way of expressing sea ice growth slowed to a crawl and even started shrinking ya, shrinking for a bit ya. Ini mulai tenggelam ya. Bahkan katanya diprediksi ini lama-lama kutub ini mencair ya, dan bisa jadi penguin ini punah. Kalau nggak ada kutub dia mau tinggal di mana ya kan? Silakan dibaca teksnya. Ini kalimat di soal ini ada di paragraf pertama ya. Paragraf pertama kalimat terakhir. Kita lihat. The sun set on the North Pole more than a month ago, not to rise again until spring, katanya. Not to rise again, ya. Di situ ada kalimat yang menunjukkan bahwa kenapa nih bisa not to rise again. Sampai musim spring, ya. Usually that serve as a cue for sea ice to spread its frozen tentacles across the Arctic Ocean, ya. But in the depth of polar night, a strange thing started to happen in mid-October ya. Sea ice growth slowed to a crawl and even started sinking for a bit. Apa tuh maksudnya? Ada nggak sih di antara kalian nih yang interested in gitu ya, environment gitu, sampai ke topik yang seperti ini kamu cari tahu gitu, beneran cari tahu sampai mendalam. Ini kan sebenarnya bukan new issue ya. Buat orang-orang yang suka sains ini bukan satu hal yang baru ya. Ini kan sudah mulai mencairnya lama ya. Katanya diprediksi 10 tahun yang lalu itu tingginya berapa, terus sekarang kalau diukur lagi ini kan makin menipis ya si ice-nya. Atau ada yang pernah main ke North Pole, kutub utara gitu? Terus kamu buktikan apakah ternyata research finding-nya betul atau salah gitu. Info yang kita dapatkan betul atau salah. Neng. Jaminan kabel. Hei. Nih. Ayo siapa nih yang mau jawab soal nomor berapa tuh? Soal pertama dari teks 6.
Maksud dari kalimat sea ice grow slowed to a crawl. Crawl, tahu crawl? Kalau anak bayi belum bisa jalan, itu dia biasanya crawling, ya, merangkak. Merangkak itu berarti perlahan-lahan, ya. Dan bahkan katanya mulai tenggelam, ya, sedikit demi sedikit. Apakah itu berarti maksudnya adalah opsi yang A, sea ice was melting slowly and slightly reduced size. Atau yang B, sea ice was formed very slowly and in slightly reduced size, ya. Kalau yang A itu katanya melting slowly, kalau yang B form slowly, ya. Kalau yang C, the ice was formed slowly and started getting a bit large, ya. Kamu lihat kalau kalimat yang C itu dia getting a bit large, ya. Jadi makin melebar. Kalau yang B, the sea was formed very slowly and the ice was reduced in size. Atau yang E, the growth of sea ice very slow and the size was a bit large, ya. Kalau berdasarkan teks nih di paragraf 1, ini apa yang terjadi? B. Aduh, mohon maaf ya, ada background ini. Sudah ketemu belum jawabannya? Alfitrah B. Kalau Farid apa? Kenapa yang B? Oh, dari nanya. Oke, ya. Betul. Jadi kita harus cari sinonim, ya. Jadi kalimat yang tadi growth itu sama dengan form. Oke. Terus kalau yang shrinking mengecil itu bisa jadi sinonimnya reduce, ya. Reduce itu kan berarti berkurang, ya. Betul sekali. Jadi jawaban yang betul itu yang B, ya. Slightly itu artinya sedikit, ya. Agak gitu. Slightly itu artinya agak. Slightly reduce size, ya. Jadi jumlahnya agak sedikit berkurang, ya, alias dia mengecil gitu. Oke, good job. Soal berikutnya. Nah, sekarang yang ditanyakan adalah the author begins paragraph 3 by quoting an expert opinion, follow by, lihat paragraf ketiga katanya. Di situ si penulis quoting, ya. Dia mengutip opini dari para ahli. Tujuannya untuk apa? Bukan tujuannya, tapi maksudnya ini diikuti oleh apa? Lihat di situ kalimat ahli yang dikutip di paragraf ketiga. Biasanya kalau quoting pakai apostrof, ya, pakai tanda petik. Itu yang menunjukkan dia direct sentence, ya, kalimat langsung. I have never seen anything like it this year and a half, ya. Itu kalimat ahli yang dikutip, ya, namanya Mark Series, Director of the National Snow and Ice Data Center said, ya. Nah, kalimat setelah yang dikutip, ya, di situ kan yang ditanyakannya follow by, itu isinya apa? The latest twist in the Arctic sea ice saga began in mid-October, ya. Temperatures stayed stuck in their September range, causing sea ice growth. By the end of the month, the Arctic was missing a chunk of ice the size of the eastern US, ya. Itu berarti kalimat berikutnya setelah kalimat kutipan isinya apa?
Ada? Kalimat yang setelah kutipan itu hasil ya. Hasil dari si expert meneliti ya. The latest twist. Tahu twist? Twister? Itu angin puyuh ya. The latest twist in the Arctic Sea ice saga began in mid-October ya. Berikutnya, temperature stay stuck in their September range. Di situ kan ada urutan apa? Ada urutan waktu yang disebutkan ya? Iya enggak? Iya. Tadi kan ada Oktober. Terus berikutnya, temperature stay stuck in their September range. Oktober, November, Desember. Terus lanjut ke Oktober, November, Desember. September ya. Oktober dulu ya. Yang disebutkan mid-Oktober, berikutnya ada September. By the end of the month, the Arctic was missing a chunk of the ice in the size of the eastern US. Jadi maksudnya kalimatnya apa nih? Apakah itu some reason for the ice growth, for the sea ice growth? Atau yang B, apakah itu bentuknya some facts about the effect of the sea ice growth? Atau yang C, some ideas about twisting the temperature in the earth of what happened in the Arctic Sea. Kalau yang terakhir, some explanation of the detailed activities done by the expert. Kalau yang kita lihat, kalimat yang tadi ya, setelah kalimat kutipan, setelah kalimat direct sentence, itu isinya kalimatnya tentang apa? Kan yang tadi saya bilang ya, itu report ya, hasil penelitian si penelitinya. Cuman yang ditanyakan adalah ini isinya tentang apa? Kan tadi disebutkan Oktober, terus di situ disebutkan lagi di September ada apa gitu. Coba siapa yang bisa jawab? Hmm. 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 Oke, kalau kata Farid itu efeknya ya. Tapi ternyata jawaban yang betul, siapa yang tahu? Gak apa-apa, gak apa-apa. Kita kan lagi belajar ya. Siapa nih? Ayo. Oh, ayo. Apa yuk? Jawabannya yuk. Kalau menurut saya yang I, soalnya di situ ada penjelasan berdasarkan waktunya gitu, Ustaz, gitu-gitu. Betul sekali. Ya. Jadi jawaban yang betul itu yang ayu, yang I ya. Itu activity yang dilakukan si expert ya. Jadi di bulan mid-Oktober ya, dia menemukan apa di Swiss in the Arctic Sea saga ya. Jadi kegiatannya tuh. Terus yang berikutnya lagi di bulan September dia mulai mengukur suhu yang katanya temperature stay stuck ya. Sampai katanya itu membuat pausing sea ice growth gitu. Terus ada lagi kegiatan di akhir bulan, by the end of the month, di situ yang tadi itu, ketika diukur ternyata benua Arktiknya ya, sebagian itu hilang seukuran Eastern Europe gitu. Betul. Jadi kalau misalkan yang kita lihat itu chronological order ya, urutan waktu, di situ yang di-highlight apanya sih? Itu kegiatannya. Siapa yang melakukan kegiatannya? Di situ sih expertnya. Oke. Ya. Silakan diperbaiki jawabannya, yang betul itu yang I. Oke, thank you Ayu. Berikutnya.
Ini seru nih ya kalau kita bisa diskusi. Lanjut yuk, yang lainnya. Temukan jawabannya. Soal berikutnya, what does Mark Seres imply by saying, I have never seen anything like it this year and half. Maksud kalimat si expert yang tadi. Ya. Itu gimana katanya? Kayak misalnya kamu suka bilang, I've never seen this before gitu. Nah, maksud kamu itu gimana? Kan kamu pasti sering dengar ya, atau kamu sendiri yang suka mengungkapkan gitu. Kalau kamu suka nonton film gitu ya, atau kamu pernah dengar ada orang ngomong gitu, I have never seen this before gitu. Saya nggak pernah nih lihat ini sebelumnya. Nah, maksudnya itu gimana? Ya, apakah yang A? He has witnessed, ya, dia menyaksikan the change happening in the North Pole for 1 year and a half, atau maksudnya he was surprised, ya, atau dia ternyata merasa terkejut gitu of what was happening. Kalau yang C, kita lihat opsi yang C, he has observed some changes, ya, dia observasi ya, jadi dia meneliti. Atau yang I, he has seen the latest twist in the Arctic Sea for 1 year and a half. Atau yang I, he has been living in the North Pole for 1 year and a half, ya. Mungkinkah orang living di North Pole? Mungkin tidak sih. Ada orang yang tinggal di benua, Neng. Kalau kita cross check ya sesuai pengetahuan yang kita tahu, yang kita dapatkan. Mungkin nggak kalau kita pernah dengar ada orang living in the North Pole gitu. Kalau researcher mungkin setahun setengah. Sini. Kalau kita cross check aja jawabannya, lihat itu kalimatnya di paragraf ketiga. Maksud ucapannya dia ini apa? Coba kita cari tahu. Apakah itu berarti dia witness? Cukup dengan witness saja, atau dia merasa terkejut gitu ya? Atau ternyata dia observe, ya? Atau kalau yang dia lihat itu adalah twistnya, ya? Kalau yang I katanya dia has been living, ya, sudah tinggal di North Pole untuk setahun setengah itu. Ayo, coba siapa nih mau jawab? Coba Ayu lagi yuk. Jawaban Ayu apa yuk? Kalau saya sih Ustazah. Ayu ya, sih. Coba nih Abu Zar tadi kayaknya mau bersuara nih. Saya B, Ustazah. Abu Zar kenapa yang B? Ya karena dia kayak I've never seen anything like it. Berarti kayak surprise gitu. Oke, kayak surprise ya, kaget. Kayaknya Abu Zar kalau kaget bakal ngomong kayak gitu ya? Iya. Oke, kalau Abu Zar katanya kaget katanya. Kalau Ayu tadi jawabannya yang sih kenapa yuk? Soalnya kan kata dia kan kayak dia tuh belum pernah melihat hal yang kayak gitu selama 1,5 tahun kan Ustazah. Berarti dia selama 1,5 tahun itu udah memperhatiin si Ice-nya itu. Dan dia baru. Betul. Iya, jadi kalau kamu mau ngomong I have never seen gitu ya, anything like this, itu berarti betul selama 1,5 tahun kamu ini sudah memperhatikan ya, sudah mengamati gitu. Gak cuman kaget ya, tapi kamu sudah observe sebelumnya ya. Bisa sih sebenarnya kalimat begini, kalimat yang tadi itu I have never seen, itu kalau kebanyakan ujaran itu menunjukkan bahwa dia kaget ya. Tapi kalau kalimat di situ ya, kalimat si expertnya itu membicarakan bahwa ternyata dia sebelumnya sudah mengamati gitu. Makanya dia kaget gitu. Kok sebelumnya saya nggak pernah lihat kayak gini, tapi kok sekarang ternyata ada gitu. Jadi jawaban yang betul itu jawaban yang C ya. Silakan diperbaiki. Lanjut. Yuk lanjut gitu deh. Nah, lanjut nih kalimat soal berikutnya.
Which of the following obviously shows the author's false idea? Ya, Neng, mana? Ini dari baca. Yang false idea, yang tidak ada kaitannya. Opsi mana yang tidak ada kaitannya dengan teks ya? Saya. Which of the following ya? Manakah pernyataan di bawah ini yang itu sebenarnya false idea ya? Jadi yang idenya tidak tertuang dalam teks. Kalau yang A di situ lihat ada sea ice grows slow to a crawl and even starts shrinking for a bit. Itu tadi kita sudah temukan ya, ada di kalimat ya, kamu masih ingat itu kalimatnya. Kita lihat opsi yang B, a large area of the Arctic saw temperatures as much as 36 Fahrenheit above normal. Ada nggak opsi yang B di teks? Ada di paragraf terakhir, ya. Kalimat pertama, ya. Ya. Kita lihat opsi yang C. Temperature stays stuck in their September range, causing sea ice growth. Itu juga ada ya. Paragraf ketiga yang barusan banget kita bahas. Kita lihat opsi yang D. The increased temperatures on the ice edge encourage the growth of sea ice. Betul atau salah? Ada nggak di teks? The increased temperature ya, suhu yang naik on the ice edge ya. Permukaan ujung es itu encourage ya, mendorong pertumbuhan es ya, pembentukan es. Betul atau salah? Kalau secara logika, kalau suhunya makin hangat atau makin panas, kira-kira esnya bakalan nambah atau berkurang? Atau kita lihat yang di ini ada nggak di paragraf keberapa? Ini. Ayo silakan dicari jawabannya. Yang di betul atau salah? Ada nggak di teks ya? Bentar ya. Yang di betul atau salah? Salah, nggak ada ya di teks. Paragraf mana? Oke. Ya, karena kalimat terakhir itu ternyata sama dengan opsi yang I ya. Betul. Ya. Jadi kalimat yang D itu tidak tepat ya, karena kalimat yang tepat itu yang I ya. Jadi yang salah kalau kita cocokkan di passage-nya itu opsi yang D ya. Saya yakin semuanya juga sama ya. Jawabannya sama. Itu specific question ya. Jadi kamu cari pernyataan tersebut ada nggak di teks gitu. Kalau bisa ya tadi itu ditandain di paragraf keberapa kalimatnya gitu ya.
biar lebih rinci lagi. Oke. Lanjut ke teks berikutnya yuk. Kita lihat teks berikutnya tentang apa ini. Setelah tadi kita ngomongin North Pole, sekarang kita lanjutkan ke mental issue katanya ya. Teks 7 ya, teks 7. Ya, soal teks 7 ini SBMPTN 2017. Ya, masih hangat-hangat lah. Ini mental health ya. Yang banyak juga diperbincangkan ini dalam dunia psikologi ya. Pertanyaannya di situ ini transition question ya. What topic does the paragraph preceding the passage most likely discuss ya? Jadi ini soal bentuk pertanyaan paragraf transisi ya. Preceding passage ya, diingat kalau preceding passage yang menjadi kata kunci adalah paragraf pertama. Silakan dicari topiknya apa. Di situ opsinya ada yang pertama itu yang E, alcohol and drugs. Kalau yang B, mental health of adults. Kalau yang C ada equity and discrimination. Kalau yang D ada Mission Australia's Youth Survey. Atau yang terakhir itu ada mental problem faced by Australians ya. Lihat di paragraf pertama. Kata kuncinya di paragraf pertama ya. Young people have put the spotlight on mental health in Mission Australia's Youth Survey this year, naming it as one of the top 3 issues facing Australia. Ya. Jadi salah satu isu ya yang sedang dihadapi oleh negara Australia itu salah satunya adalah mental health ya. Kalau kita baca kalimat pertama di paragraf pertama saja, sudah bisa menemukan jawabannya belum? Belum. Berarti kita harus cari tahu di mana nih, Farid? Enggak usah. Kita nggak perlu baca paragraf lainnya, karena ini soal tentang transition question ya. Jadi soal yang ditanyakan adalah, kalau nanti kita buat satu paragraf baru, sebelum paragraf pertama ya, jadi hitungannya kalau paragraf pertama ini jadi paragraf kedua, nah nanti paragraf yang di atas ya, itu temanya tentang apa? Diingat ya, soal paragraf preceding itu lawan dari paragraf following ya. Kalau paragraf following, kata kuncinya kan paragraf terakhir ya. Nanti kita bikin paragraf baru setelah paragraf terakhir. Tapi kalau yang ditanyakan paragraf preceding berarti paragraf yang paling atas ya, yang sebelum paragraf pertama. Nah, kalau kita tulis itu topiknya tentang apa, temanya tentang apa gitu. Kata kuncinya yang tadi baca paragraf pertama. Coba siapa yang udah nemu jawabannya? Coba Hasna. Hasna ada? Ayo kemana nih? Farah ada Farah? Ada Ustazah lagi baca. Bentar. Oke lagi baca. Apa Farid? Yang B, mental health of adults. Oh, Mission Australia's Youth Survey. Kenapa Farid pilih yang D? Kenapa?
Oke. Itu alasan Farid ya. Coba kita tanya Farah. Farah udah ketemu belum jawabannya? Atau yang lainnya boleh. Silakan yang lainnya. Coba Alif. Alif udah nemu jawabannya, Alif? Saya sama kayak Hendik D. Yang D. Coba saya mau tanya yang lain dong. Coba mana nih? Milda. Ada nggak? Jawaban yang betul itu ternyata yang I. Mental problems faced by Australians. Kenapa yang I? Ya, karena di situ kamu lihat yang di highlight ya, di situ kan ada setelah kalimat Mission Australia's Youth Survey this year, naming it as one of the top 3 issues. One of the top 3 issues ya. Kalau di paragraf ini disebutkan bahwa mental health itu menjadi salah satu dari 3 ya masalah yang dihadapi oleh negara Australia. Berarti paragraf sebelumnya dia akan membahas mental problems yang dihadapi orang Australia ya. Salah satunya nanti baru kamu sebutkan di paragraf terakhirnya, paragraf bawahnya gitu ya. Jadi di awal itu kita akan bahas secara general dulu mental problems yang dihadapi oleh Australians itu apa saja. Gitu ya. Nanti baru di situ kita bisa sebutkan bahwa salah satunya adalah mental health gitu ya. Jadi di sini bisa jadi kata kunci nih as one of the top 3 issues gitu ya. Jadi di garis bawahi yang menjadi kata kuncinya adalah yang itu ya. Kalau misalkan dia bilang 1 dari 3 masalah, berarti sebelumnya dia akan jabarkan masalahnya secara umum gitu ya. Baru nanti dia lebih spesifik. Gimana nih Farid sama Alif? Oke, Miss. Ya, karena kalau kamu pilih yang di Mission Australia Survey, itu nanti yang di highlight adalah surveinya. Ya. Sedangkan yang mau kita bahas itu adalah isunya apa? Mental health-nya gitu, bukan surveinya. Ya. Karena kalau kita baca dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir, kata mental health itu akan terus kamu temukan. Berarti kan secara tidak langsung itu topiknya gitu. Ya. Oke. Oke. Oke, lanjut ya. Yuk lanjut soalnya. Soal berikutnya, diingat, ini soalnya sering sekali kita bahas nih. Author's attitude ya. Author's attitude sama dengan author's tone ya. What is the author's attitude towards the topic of the passage? Apakah di situ ada unsur emotions yang menunjukkan bahwa dia concerned atau ignorant atau pessimistic, atau yang berikutnya ada doubtful atau critical ya. Kamu baca dulu kalimatnya, teksnya, cari kalimat atau kata yang menjadi keyword ya. Apakah di situ muncul ya attitude atau tones dari si penulis yang menunjukkan sikapnya dia seperti apa. Ya, Mam. Ketemu jawabannya?
Kalau yang diingat concern itu artinya apa? Concern. Oke, peduli ya. Apakah di sini si penulis menunjukkan bahwa dia seorang yang concern, peduli, atau ternyata dia orangnya ignorant gitu? Tapi harus dicari ya kata yang menunjukkan bahwa dia ignorant gitu. Kalau dia pesimistik, yang mana? Gitu. Ya, harus cari clue-nya yang menunjukkan ke situ gitu. Siapa yang udah jawab soal yang author's attitude? Coba saya mau tanya Berli. Berli ada? Ada Ustazah. Berli jawabannya yang mana, Ber? Saya jawabnya concern. Concern. Kenapa? Soalnya di paragraf 2 yang kalimat pertama itu ada kata concerns gitu Ustazah. Oke. Apakah ketika ada kata concern terus kamu milih concern? Ya, kalau Berli katanya itu alasannya karena di paragraf kedua ada kata concern ya. Coba kalau yang lain. Ini nggak mesti ya, nggak mesti kamu cari kata yang sama gitu untuk menemukan jawabannya. Ini mungkin kebetulan ya, di situ ada kata concern, terus akhirnya Berli milih yang concern juga gitu. Coba kalau kita lihat teksnya secara umum, si penulis ini seperti apa sih sikapnya? Sebenarnya secara umum iya betul concern, tapi apakah ternyata jawabannya dia peduli gitu? Karena situ kalau misalkan kita peduli ya, kita tinggalkan yang ignorant, pesimistik sama doubtful ya. Apakah setelah concern di situ ada opsi yang ya critical? Apakah dia mengkritisi atau tidak? Kalau kita lihat di teks kan dia banyak mengutip kalimat para ahli ya, expert yang dia kutip gitu. Lihat di situ di paragraf kedua kalimat direct sentence ya, kalimat kutipan yang dia buat. Maksudnya ini kabel deh. Kabel. Ya. Lihat di situ kalimat yang dikutip. If young people are telling us that they think this is one of the top 3 concerns facing the nation, then we should sit up and pay top attention, and we should think about whether we have got the right responses in place, katanya. Terus kan dia lanjutkan lagi ya. Let's look at the issue and put in programs that are going to support young people, ya. Itu kan menunjukkan bahwa si penulis ini peduli ya. Tapi selain peduli, ternyata kan dia juga mengkritisi ya. Tadi kan dia bilang ya, pakai kalimat pengandaian. Atau misalnya kita lihat lagi di kalimat kutipan yang lain yang di paragraf bawahnya ya. People don't take you seriously, they just assume all children are kind, of moody and unusual, they do strange thing, they don't make sense, katanya. Ya. Di situ di bawahnya, ya di paragraf bawahnya kamu temukan selain dia peduli ya terhadap masalah yang dihadapi ya oleh remaja ya mengenai mental health, dia juga kan sebenarnya mempertanyakan ya, mengkritisi maksudnya kenapa nih kok bisa kayak gini gitu ya. Jadi jawaban yang betul itu satu tingkat ya, di atas concern itu ada critical ya. Jadi kalau di teks yang ini si penulis selain dia peduli tapi juga dia mengkritisi gitu ya. Karena dia banyak sekali mengutip ya kalimat para ahli yang menunjukkan bahwa mereka sedang mencari cara ya. Dari situ dia bilang katanya harusnya kita going to support young people. Going to support young people-nya seperti apa gitu. Terus kan mereka juga cari tahu
ya. Kenapa misalnya orang bisa mengalami mental health yang tadi itu, ya. Ada nggak yang jawabannya critical? Nggak ada, ya. Jadi kalau untuk teks yang ini diingat-ingat teksnya, ya, barangkali nanti muncul lagi ketika kamu ujian ternyata teksnya sama gitu dipakai lagi. Diingat ya, kalau teks yang ini itu author's attitude atau author's tone-nya itu dia sifatnya critical ya. Jadi tadi betul sebenarnya dia concern, tapi ternyata ini lebih ke mengkritisi gitu ya. Karena tadi di paragraf pertama pun ketika dia bilang si mental health ini menjadi salah satu dari 3 masalah yang dihadapi Australia ya. Dia kan cari tahu lagi ya, dia mengkritisi kok bisa 1 dari 3 masalah yang dihadapi gitu. Ternyata kan kalimat berikutnya di situ menunjukkan ya bahwa mental health across the country have doubled alarmingly since 2011 ya. Jadi dia terus mengkritisi dari sejak kapan katanya kok ini bisa jadi 1 dari 3 masalah gitu. Jadi dia terus ya mengkritisi masalah ini kenapa kok bisa kayak gini, kok bisa kayak gitu ya. Jadi sifatnya ini lebih kritis ya. Silakan dicatat jawaban yang betul. Lanjutkan soal berikutnya. Iya, silakan. Kalau misalnya di teksnya itu ada kutipan dari para ahli, berarti itu dia bisa jadi kritikal ya, Ustazah? Nggak mesti sih, tergantung isinya. Oke. Maksudnya tergantung isinya. Kalau misalkan ternyata isi kutipannya hanya memberikan informasi saja, berarti kan dihitungnya tidak ya. Coba kita lihat contoh teks sebelumnya yang tentang author's tone ya. Ada nggak soal berikutnya? Kayaknya kita juga pernah bahas ini. Ada ya soal sebelumnya kayaknya. Coba dilihat di situ di teks berapa yang kalimat awalnya we cannot live without water. Ada nggak? Ada nggak teks berapa itu? Oh, ini bukan di soal yang minggu kemarin ya, soal minggu-minggu sebelumnya. Masih disimpan nggak soalnya? Coba dilihat lagi soal yang sebelumnya, mungkin dia menyatu dengan file yang apa ya, non-verbal communication sepertinya. Barley ada nggak kumpulan soalnya? Masih disimpan? Masih saya cuman coba dicari dulu di sini. Yang kalimat we cannot live without water itu kan juga sebenarnya ada kalimat kutipan. Nemu nggak? Yang non-verbal kayaknya ya. Saya lupa ini di mana. Di yang teks non-verbal tapi teks-teks akhir sepertinya. Coba dicek. Ada di teks 6. Coba dibuka file yang saya kirim, kumpulan soal yang non-verbal communication, NVC. Di situ ada teks 6, teks terakhir ya. Nah, tadi kan pertanyaan dari Barley, apakah katanya setiap ada kutipan dari ahli itu menunjukkan bahwa si author tone-nya ini critical ya. Kita bandingkan ya. Di teks yang sebelumnya yang we cannot live without water itu ya, di situ kan ada kutipan para ahli juga ya. Most people can handle mild amounts of dehydration ya. Itu kan sifatnya hanya memberikan informasi gitu ya. Terus yang kutipan berikutnya dia juga cuma bilang the body regulate fluid balance. Nah, itu kalimat-kalimat kutipannya, kita lihat kalau sifatnya hanya memberikan informasi, tidak bisa kita hitung sebagai critical ya. Atau ternyata ketika di opsi pilihan ya, kita lihat opsinya, di situ tidak ada critical, tapi cuma ada optimistic, interested, concerned, indifferent, sama tolerant. Pokoknya intinya, kalau misalkan di situ ada kalimat kutipan ya, yang menunjukkan misalnya, entah itu misalnya menunjukkan bahwa dia peduli ya,
atau dia mengkritisi, itu lihat dulu dari sifat kalimatnya. Ya. Kalau soal yang barusan kita bahas ya, yang lagi kita bahas ini, di situ kan ada kutipan ahli ya. Ternyata di opsinya ada concern, ada critical. Nah, kita bingung yang mana nih gitu. Ya. Kalau misalkan dia nggak cuman bilang dia peduli terhadap isu tersebut ya, nggak cuman misalnya dia ingin orang seperti apa, tapi juga mengkritisi. Nah, ini berarti jawaban yang betul yang critical gitu. Ya, jadi penulisnya memberikan beberapa pertanyaan ya. Jadi dia bertanya-tanya kenapa kok bisa, itu kan mengkritisi ya. Aduh, Dede. Gimana nih, Berli? Udah jelas, makasih Ustazah. Ya. Jadi nanti tinggal dilihat sifat kalimat kutipannya dan yang kedua dilihat lagi opsinya ya. Kalau ternyata opsi kritikalnya tidak ada, berarti jawaban Berli betul gitu yang concern ya. Yang lain ada yang mau bertanya nggak? Farid sepertinya nih mau bertanya atau mau menjawab? Paham. Coba Farid, tadi kan Berli nanya tuh, kalau apa bedanya concern sama critical? Gimana tuh? Oke. Iya, ya. Jadi betul kita harus cari tahu ya. Tone si penulisnya ini sifatnya gimana? Apakah dia tadi misalnya informatif, hanya memberikan informasi saja ya, atau menunjukkan bahwa dia peduli gitu ya. Kalau informatif kan cenderung netral ya. Jadi dia nggak berat sebelah gitu, istilahnya dia setuju atau nggak setujunya nggak ada. Jadi kalau informatif hanya memberikan informasi berarti dia sifatnya netral gitu ya, nggak berat sebelah. Tapi kalau ternyata sifatnya dia ini misalnya peduli, kayak yang sebelumnya yang ngomongin sugar gitu ya kalau nggak salah. Masih ingat nggak sih yang sebelumnya? Soal sebelumnya, soal minggu kemarin kalau tidak salah yang ngomongin kita sebenarnya harus mengurangi jumlah gula yang kita konsumsi ya. Nah, di situ kan ditanyakan si author's attitude-nya seperti apa. Kan di situ ada considerate, ya, ada determine, ada persistent, ada thoughtful, ada cautious. Itu juga opsinya bisa dua ya. Maksudnya bisa jadi dia considerate ya, perhatian gitu, nyuruh orang misalnya konsumsi gula tapi sedikit aja misalnya. Apakah kita berpikir bahwa dia orangnya considerate? Tapi kan ternyata setelah kita baca sampai akhir dia ngasih warning ya, ngasih warningnya apa? Kalau kita membutuhkan gula terus-menerus alias kecanduan gitu ya, bisa jadi kita dalam kondisi metabolic imbalance ya. Kamu lihat teks yang sebelumnya, masih di file yang ini. Itu kan berarti secara tidak langsung si penulis menunjukkan bahwa dia cautious gitu ya. Wanti-wanti gitu. Jadi nggak cuma ngasih tahu ke kamu, dia perhatian ngasih tahu ya. Gula ini misalnya untuk kesehatan ini kurang baiknya di mana segala macam ya. Karena sampai terakhir kita temukan bahwa ternyata selain dia perhatian, dia juga memberikan warnings gitu. Makanya kenapa jawaban yang betul yang cautious gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di opsi yang 5 itu pasti ada 2 opsi yang bikin kamu bingung antara A sama B misalnya, atau yang tadi A sama E gitu. Yang pasti yang mirip-miripan ya. Tadi tinggal dilihat
Apakah bentuknya dia hanya perhatian saja atau dia memberikan tanda yang lain gitu. Tanda yang lainnya itu tadi apakah dia memberikan warning ya, atau dia misalnya mengkritisi di kalimat yang mana misalnya dia mengkritisi terus menerus, misalnya kok ini bisa sih orang Australia kena mental health misalnya. Alasannya apa misalnya? Kok bisa salah satu dari 3 masalah yang dihadapi misalnya itu mental health gitu ya. 11 ya dia bawa data segala macam, dia kan mengkritisi gitu ya. Jadi walaupun misalnya kita tadinya cenderungnya ke considerate gitu ya, perhatian, concern, tapi kalau misalkan sampai paragraf terakhir kita temukan tanda yang lain, itu bisa jadi satu tingkat di atas yang considerate atau yang concern gitu ya. Gimana Berli? Ya sudah jelas saja. Ya. Jadi nanti makin sering kita latihan soal untuk author tone, nanti kita akan tahu banyak gitu ya, akan lebih banyak tahu ini tipe-tipenya seperti apa gitu. Ya. Lanjut yuk, 2 soal lagi ya untuk teks yang ini. Nanggung ya. Nah, sekarang baca di soal berikutnya. Based on the passage, young people will understand their own mental health condition if, ya, berdasarkan teks katanya, anak muda ini akan paham kondisi mental health-nya mereka kalau apa? Udah diem deh, aduh. Ya, ini. Ada siapa yang udah jawab? Lihat di opsi. Kalau Farah yang C saja. Oke, Farah yang C. Ada di paragraf mana Farah? Kalau Farah ngambil dari paragraf 3, itu katanya ada salah satu orang yang udah ngalamin depresi. Terus dia bilang kalau people don't take you seriously. Jadi orang-orang tuh cuma anggap ya all children are kind of moody and unusual aja gitu. Jadi dia nggak tahu bahwa yang terjadi sama dia itu nggak normal gitu saja. Terus di akhir paragraf juga bilang katanya dia tuh udah mencoba bilang ke ibunya sama konselor juga. Jadi kalau menurut Farah jawabannya yang C, the family and school consider mental disorder serious. Oke, itu kalau jawaban Farah katanya yang B. Yang lain setuju atau enggak? Atau ada yang jawabannya berbeda? Silakan. Kalau berdasarkan teks ya, kita bisa paham mental health, kondisi mental health kita ini kalau gimana katanya. Apakah kalau yang A itu high school programs prioritize social welfare, apa hubungannya dengan social welfare? Kalau yang B itu ada workshop on mental health are effectively conducted. Ya. Atau kalau yang C, their family and school consider mental disorder seriously. Atau kalau yang D, more research on mental health reveals the roots ya. Atau yang terakhir, mental health becomes a school subject. Ayo tuh, ada yang jawabannya sama-sama Farah atau berbeda? Silakan. Di paragraf kedua kan di situ disebutkan ya, yang kalimat kutipan. If young people are telling us that they think this is one of the top 3 concerns facing the nation, then we should sit up and pay top attention ya. Jadi intinya kalau misalkan mereka cerita gitu kan, kita akan duduk dan dengarkan gitu kan, perhatikan ya. Dan kita harus berpikir ya, we have got the right responses. Jadi kita harus memberikan respon yang tepat gitu. Let's look at the issue and put in programs that are going to support young people. Nah, lihat di situ ada kalimat lanjutannya.
let's look at the issue ya. Silakan kita perhatikan masalahnya dan put in programs ya. Jadi mereka sedang berpikir cara untuk mengatasi mental health itu salah satunya adalah bentuknya program. Programnya apa nih? Kamu baca lagi di situ. Ada di paragraf terakhir ya, Youth Mental Health Group ya. Jadi bentuknya Youth Mental Health Group better held more than 150 workshop in Australian high school last year ya. Jadi salah satu solusinya adalah dengan mengadakan workshop ya. Nah, kalimat lanjutannya di paragraf terakhir, the program is facilitated by young people who have experienced mental health issue ya. What our program are designed to do is to make it okay to not be okay ya. To show young people that there are people out like them who are suffering and going through tough times ya. But that we can talk about it as a group ya. Jadi mereka bakalan kasih tahu orang-orang yang terkena mental health itu cara mengatasinya seperti apa. Jadi nggak cuma mereka sendiri gitu yang mengalami ya. Tapi itu bentuknya gimana? Bentuknya grup ya. Dalam bentuk workshop ya. Jadi kalau mereka nggak ikutan workshopnya, kemungkinan mereka tidak akan paham bahwa ternyata mereka mengalami mental health gitu ya. Tadi Farah jawabannya yang mana? Tadi Farah yang si Ustazah. Oh ya, ternyata udah dijelasin di paragraf terakhir ya Ustazah, ada workshop. Iya. Ya. Betul sih sebenarnya yang itu ada di paragraf kedua, tapi kalau kita baca keseluruhan ternyata mereka akan lebih paham kalau mereka ikuti workshop yang tadi gitu ya. Karena kadang kalaupun misalnya family sama schoolnya consider itu mental health disorder ya, mental disorder atau mental health-nya itu secara serius, tapi mereka belum tentu bisa temukan solusinya ya. Kadang misalnya kita tahu misalnya di keluarga kita ada yang mengalami mental disorder ya atau mental health gitu. Kita udah tahu gitu. Secara serius kita akan tangani itu, cuman karena kita bukan pakarnya maka kita tidak bisa berikan solusi yang tepat gitu ya. Jadi jawaban yang betul itu yang B. Oke? Satu lagi ya. Ya sabar deh. Neng. Yuk satu lagi jawaban yang betul. Jawaban yang betul. Kalimat soal terakhir ya. Kita selesaikan teks yang ini sampai teks yang ini saja. Yuk satu soal terakhir, siapa yang mau kasih jawabannya? Summary yang tepat. Yang C bukan Ustazah. Yang C, kenapa yuk? Karena menurut saya itu yang paling umum di antara pilihan yang lain. Oke, betul sekali ya. Jadi summary yang tepat itu pilihannya Ayu, yang C ya. Karena yang paling general ya, yang bisa memayungi ide dari semuanya itu adalah yang C ya. Yang lain setuju? Oke. Mari kita akhiri ya. Untuk pertemuan kali ini, terima kasih, maaf ini agak molor ya waktu selesainya, tapi nggak apa-apa, nggak ada pelajaran yang lain kan. Terima kasih, semoga nanti semakin banyak berlatih kita akan lebih paham lagi ya. Itu soalnya masih ada ya teks berikutnya, insya Allah akan kita bahas di pertemuan selanjutnya ya, jadi jangan dibuang dulu, silakan dipelajari lagi agar nanti pertemuan berikutnya lebih banyak lagi yang bisa berinteraksi ya, kasih jawabannya, kasih pendapatnya. Ini saya sangat menantikan ya. Kalian nggak cuman yang tadi ini yang aktif, biasanya hanya beberapa dari satu kelas ini, tapi saya ingin semuanya ya, tanpa saya misalnya sebut namanya, silakan memberikan komentar atau jawaban ya. Jangan malu-malu lah.
ya. Ini lagi belajar, jadi kalau belajar hilangkan rasa malunya ya. Oke, terima kasih sudah bersemangat untuk